Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, kita bertemu lagi di IPS pertemuan keempat, masih di bab 3. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Setelah sebelumnya kalian belajar mengenai perdagangan antar negara, di sana kalian sudah mengenal mengenai ekspor dan impor tentunya. Seperti yang kamu tahu, untuk melakukan kegiatan ekspor impor itu dibutuhkan komoditas perdagangan. Salah satu komoditas di sini adalah yaitu mengenai bidang maritim maupun agrikultur di Indonesia. Yang kita bahas pertama yaitu mengenai ekonomi maritimnya dulu. Nah, maritim itu merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Indonesia, terutama untuk penguatan di bidang ekonomi. Mari kita lihat fakta apa yang terdapat mengenai maritim di Indonesia. Yang bisa kamu lihat pertama adalah Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Jadi yang pertama itu Kanada, yang kedua adalah Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua. Kemudian Indonesia mempunyai perairan dengan luas 2,7 juta kilometer persegi, di mana perairan Indonesia ini merupakan 70% dari luas wilayah negara kita. Jadi 70% wilayah kita itu berupa perairan. Kemudian kita juga memiliki 3,1 juta kilometer persegi wilayah yang termasuk JEE atau zona ekonomi eksklusif, yang tentunya ini membuat Indonesia memiliki kekuatan secara yuridis atau secara undang-undang untuk mengelola potensi yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk kepulauan sendiri Indonesia memiliki sekitar 17.480 pulau. Itu adalah fakta mengenai kondisi maritim Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana potensinya, apakah sudah dikelola dengan baik dan apa yang harus kita lakukan mengenai potensi yang terdapat ini. Oke, perhatikan dua gambar tersebut. Setelah kamu perhatikan dua gambar ini, kamu bisa mengisi di tabel 3.6 halaman 168. Itu kamu dilihat saja pertanyaannya apa, lalu kamu jawab jawabannya setelah memperhatikan dua gambar sebelumnya. Kemudian perhatikan baik-baik di sini mengenai potensi ekonomi maritim Indonesia. Itu ada dua jenis, yaitu ekonomi kelautan atau marine economic dan ekonomi maritim atau maritim economic. Jadi kita harus bisa bedain apa itu ekonomi kelautan, marine ekonomi, dengan ekonomi maritim atau maritim ekonomi. Kita bahas ekonomi kelautan dulu. Yang dimaksud dengan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Oke, perhatikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Perhatikan kalimat yang di sini ibu bold, ibu warnain hitam. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan ekonomi kelautan adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukannya di wilayah pesisir dan laut dan menggunakan SDA dan lingkungan kelautan, itu namanya ekonomi kelautan. Sedangkan kalau ekonomi maritim sendiri itu pengertiannya adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan serta industri dan jasa terkait. Oke, dari sini bisa membedakan apa itu ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Untuk lebih mudahnya di sini bisa kita bedakan apa perbedaan, apa persamaannya. Perbedaannya adalah kalau ekonomi maritim itu adalah lebih mencakup ke transportasi laut. Sedangkan kalau ekonomi kelautan itu mencakup semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya di wilayah pesisir ya, tapi juga di daerah lautnya. Persamaannya dua-duanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Setelah kamu lihat
dan bisa membedakan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, kamu bisa cek di tabel 3.7. Di sini ada kegiatannya, terus kamu lihat dia termasuk ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Lalu jangan lupa kamu beri alasan kenapa kamu menyebutkan itu sebagai ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Nah, mari kita lihat, ini adalah 10 kekuatan ekonomi di Indonesia. Potensi perdagangan Indonesia per hari bisa sampai 1,5 juta dolar dari perdagangan Indonesia. Yang kedua, tadi sudah Ibu katakan, Indonesia memiliki luas laut 5,8 juta meter persegi yang termasuk ke JEE. Nah, tadi sudah dikatakan juga memiliki garis panjang pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Lalu 45% komoditas dan produk perdagangan dunia itu melalui perairan laut Indonesia. Jadi hampir 5,5 ya komoditas laut itu pasti ngelewatin Indonesia. Kemudian ini bisa menghasilkan sekitar 1.500 triliun dolar setiap tahunnya. Kemudian nilai ekonomi laut Indonesia itu berkisar 3-5 triliun dolar. Kemudian karena Indonesia itu hampir 70% wilayahnya berupa lautan, maka sebenarnya lautan ini bisa menyerap sekitar 40 juta tenaga kerja yang bisa bergerak di bidang kelautan. Lalu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.000 lebih pulau-pulau. Nah, itu adalah kekuatan laut Indonesia. Kemudian salah satu hal yang dilakukan Indonesia adalah melakukan pengembangan rumput laut di Indonesia. Kenapa rumput laut ini perlu dikembangkan lebih dalam? Karena rumput laut itu merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal. Selain untuk keindahan, rumput laut juga merupakan bisa dijadikan sebagai hasil olahan makanan maupun lain-lainnya. Di sini bisa seperti kayak agar-agar, terus bisa untuk kosmetik, farmasi dan lain-lain. Ternyata rumput laut begitu banyak manfaatnya ya. Selain itu, inilah alasan kenapa pada saat ini Presiden kita Pak Jokowi itu melakukan pengembangan di bidang rumput laut. Nah, ini jenis-jenis rumput lautnya ini adalah di peta wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai budidaya rumput laut. Dan sebagian besar rumput laut kita itu diekspor, jadi pasti bisa menghasilkan devisa. Lanjut, ini adalah beberapa daerah Indonesia memiliki keindahan bawah laut dan merupakan daerah-daerah yang menjadi tujuan wisatawan dunia maupun lokal, yaitu di Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan daerah Wakatobi. Nah, tadi Ibu sudah nyebutin Indonesia itu sumber daya lautnya seperti apa, banyak sekali kan. Alasan kenapa Indonesia memiliki banyak sumber daya laut, yang pertama karena letaknya itu yang strategis, berada di persilangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu alasan pertamanya. Kemudian yang kedua, selain posisinya silang, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal-hal ini yang mampu memberikan kontribusi di bidang ekonomi untuk negara kita. Nah, sebenarnya kekayaan laut yang tadi sudah disebutkan tadi sudah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, tapi masih melakukan produksi yang tradisional belum berbasis teknologi. Sebelumnya tadi kita sudah bahas mengenai kekayaan laut Indonesia yang sangat banyak sekali. Nah, yang menjadi ironisnya adalah pembangunan ekonomi nasional saat ini belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.
Buktinya apa kita bisa mengatakan belum memberikan dampak positif? Ini adalah buktinya. Yang pertama adalah sebagian besar nelayan Indonesia itu masih berada di garis kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Jadi tidak sebanding produksinya meningkat, tetapi nelayannya masih berada di bawah kemiskinan. Kemudian kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun itu eksploitasi sumber daya mineral wilayah perairan nasional itu masih banyak dilakukan oleh pihak asing. Jadi dilakukannya oleh pihak asing, bukan oleh perusahaan kita sendiri atau oleh orang-orang Indonesia sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya kita kan harus berbagi pendapatan, berbagi keuntungan, karena kita akan menggunakan teknologi atau keahlian dari perusahaan-perusahaan asing tersebut. Nah, itu adalah bukti bahwa pengelolaan sektor kelautan itu masih perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ini ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Untuk itu, maka dilakukan pembangunan di bidang kelautan yang diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Apa saja 4 tujuan tersebut? Yang pertama adalah di bidang maritim, pertumbuhan ekonominya tinggi secara berkelanjutan, jadi terus tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan baik itu oleh pelaku usaha di bidang kemaritiman, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan maupun masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Jadi ditingkatkan juga kesejahteraan para pelaku usaha yang di bidang kemaritiman. Kemudian walaupun maritim ini kita eksploitasi, kita kelola, tapi kita juga harus memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang berikutnya, kita harus mampu menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jadi laut itu dijadikan pemersatu bangsa kita. Nah, itu adalah tujuan pembangunan di bidang kelautan. Selanjutnya kita lihat bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan potensinya secara sesuai dengan sektor masing-masing. Yang pertama adalah sektor pelayaran. Di sini kondisi dari sektor pelayaran itu belum dikatakan baik. Padahal kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini, industri pelayaran itu bisa kita jadikan sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan. Tapi realitanya industri pelayaran saat ini masih belum begitu baik. Kenapa bisa dikatakan belum begitu baik? Kita lihat dari daya saingnya sendiri, pangsa muatan armada kapal nasional ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain. Kemudian industri galangan kapal belum berkembang. Galangan kapal itu yang tempat biasa kapal-kapal yang bawa barang itu berlabuh, itu belum berkembang baik. Yang sebenarnya justru ini merupakan suatu yang strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang. Berikutnya adalah sistem pelabuhan saat ini. Pelabuhan negara kita itu masih merupakan cabang dari ranting Singapura yang merupakan pelabuhan utama atau pelabuhan luar negeri lainnya. Jadi kita itu masih kayak cabangnya gitu, kayak branchnya, rantingnya, bukan menjadi pelabuhan utama. Sedangkan kalau pelabuhan utamanya yang paling dekat sama negara kita itu Singapura. Jadi mereka rata-rata kalau berlabuh itu di Singapura. Nanti kalau nggak muat atau ada suatu hal baru akan ditransfer ke negara kita. Kemudian yang menjadi perhatian berikutnya adalah pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Yang berikutnya, daya saing sumber daya manusia di bidang pelayaran pun masih rendah. Ini adalah kondisi ekonomi maritim di bidang sektor pelayaran.
Itulah kenapa pada saat ini negara kita itu banyak membangun pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional sehingga bisa membuat banyak kapal-kapal berlabuh di negara kita yang bisa meningkatkan devisa untuk negara kita. Ini adalah potensi transportasi laut Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu masuk ke jalur utama angkutan, baik itu angkutan batu bara, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas serta peti kemas. Itu potensinya ya, sebenarnya kita itu jalur utamanya yang dilewati. Tapi sayangnya kita tidak memiliki infrastruktur yang mumpuni untuk menguatkan potensi tersebut. Berikutnya adalah kondisi di bidang sektor perikanan. Seharusnya negara kita itu memiliki industri perikanan terbesar di Asia. Namun kenyataannya pendapatan nasional di bidang sektor perikanan ini kategorinya masih rendah. Lalu pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Jadi seharusnya menjadi yang terbesar di Asia, tapi justru pendapatannya di bidang perikanan pun masih rendah. Kita lihat potensinya. Potensinya yang pertama adalah Indonesia kaya akan ikan demersal. Ikan demersal itu ikan yang biasanya hidupnya agak dekat sama permukaan perairan ya. Kemudian ikan pelagis besar maupun ikan pelagis kecil. Ikan pelagis itu ikan yang hidup berkelompok, ikan-ikan yang tinggal di karang, udang, lobster, kepiting, dan masih banyak jenis-jenis lainnya. Nah, itu bisa kamu lihat betapa kayanya ikan di Indonesia, banyak jenisnya dan banyak juga secara jumlahnya. Lalu kita lihat kondisi ekonomi maritim Indonesia di sektor pariwisata bahari. Nah, diharapkan sektor pariwisata bahari ini memiliki efek berganda atau multiplier effect. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita meningkatkan sektor pariwisata bahari, maka yang terjadi adalah efeknya tuh banyak. Yang pertama misalnya contohnya kayak menyerap tenaga kerja. Pastikan kalau pariwisatanya banyak orang yang akan kerja di bidang pariwisata tersebut. Sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat lokal di sekitarnya. Kemudian kalau pariwisata bahari ini bisa ditingkatkan, maka yang datang itu tidak hanya wisatawan lokal, tapi diharapkan juga banyak wisatawan dari luar negeri yang masuk sehingga menambah lagi devisa negara kita. Namun bagaimana kenyataannya? Kenyataannya pariwisata bahari kita belum berkembang dengan baik. Mari kita lihat potensinya. Yang pertama, Indonesia itu bisa menjadi spot diver atau penyelaman dari berbagai dunia bisa ke Indonesia karena keindahannya. Ini adalah salah satu kawasan-kawasan Indonesia yang terumbu karangnya terkenal untuk penyelaman, seperti di Buton dan Wakatobi yang di Sulawesi Tenggara, Biak dan Raja Ampat di Papua, dan Sikam Nusa Tenggara Timur. Tentu selain 3 lokasi ini masih banyak lagi lokasi lain Indonesia yang kaya akan terumbu karang. Nah, berikutnya di aktivitas pantai ini bisa olahraga, bisa pariwisata, bisa yang lainnya. Ini merupakan wilayah-wilayah Indonesia yang kawasan pantainya sudah terkenal untuk wisata bahari, seperti di daerah sekitar pantai Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Lombok, Bali, dan tentu wilayah lainnya itu banyak sekali yang bagus untuk aktivitas pantai. Berikutnya adalah aktivitas pelayaran. Ini juga kategorinya pelayaran yang untuk pariwisata ya. Nah, Indonesia itu suka mengadakan yang namanya kegiatan Sail Indonesia yang bertaraf internasional. Ini kayak pertandingan yang rally gitu, sehingga bisa menyebabkan kenain internasional. Pastikan yang ikut lomba ini dari berbagai negara, terus juga banyak nanti yang meliput, reporter segala macam, sehingga makin banyak orang mengenal keindahan Indonesia dan banyak wisatawannya yang datang ke Indonesia. Nah itu tadi adalah bagaimana kondisi maritim Indonesia dan potensinya, sehingga diharapkan kamu itu bisa menjadi, nanti ketika dewasa bisa menjadi pemecah masalah ini setelah tahu apa masalahnya dan potensi yang kita miliki. Untuk berikutnya kita akan
ke materi mengenai strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Jadi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kita untuk mengembangkan ekonomi maritim. Sudah tentu pengembangan ekonomi maritim ini perlu kita tingkatkan dengan harapan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi kita lihat apa saja strategi dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi maritim di negara kita. Nah, ini alasan mengapa harus ditingkatkan. Pertama, ekonomi maritim ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tadi pun kita sudah melihat betapa besar potensi ekonomi maritim yang sudah kita miliki. Jika belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka ini tidak akan memberikan efek besar bagi kesejahteraan rakyat kita. Menurut data pada tahun 2014, sektor lautan negara kita itu baru menyumbangkan sekitar 20% dari pendapatan negara kita. Padahal negara-negara lain yang memiliki kekayaan laut yang lebih kecil daripada negara kita seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok itu kontribusi di bidang kelautannya sudah mencapai di atas 30%. Yang notabene mereka itu potensinya masih di bawah kita, tapi pendapatannya sudah bisa di atas kita. Oke, inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, salah satu tanda bahwa ekonomi lautan kita sudah bangkit adalah perubahan paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang pembangunan nasional. Biasanya kita pembangunannya lebih berfokus pada daratan atau land based development. Sekarang kita sudah mulai pembangunan itu dilakukan di daerah kelautan atau ocean based development. Jadi tidak hanya daratan aja tuh yang dibuat pembangunannya, tapi di lautan juga. Nah, hal ini bisa memacu berbagai produk kebijakan, publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial atau keuangan yang terintegrasi atau berhubungan yang menunjang pembangunan kelautan. Seperti apa saja? Yang pertama adalah pelabuhan, armada pelayaran transportasi laut yang akan lebih maju dan efisien itu dapat membuat semua produk apa saja yang dihasilkan Indonesia itu akan lebih berdaya saing. Kenapa bisa lebih berdaya saing? Karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Nah, itu jika pelabuhan dan armada pelayaran laut kita itu maju dan efisien, maka biaya ongkosnya itu kan pasti akan lebih murah. Kalau lebih murah, maka produk kita pun dijualnya bisa saingan tuh dari segi harga sama produk-produk dari wilayah lain atau negara lain, sehingga kita bisa lebih cepat peningkatan ekonominya. Kemudian yang kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Hal-hal yang dilakukan Indonesia salah satunya adalah membangun tol laut. Itu kan udah ada tuh tol laut udah dibangun. Kemudian membuat pelabuhan laut dalam. Pelabuhan laut dalam itu maksudnya pelabuhannya itu nggak dangkal gitu, maksudnya nggak cetek, karena kalau dangkal yang bisa masuk itu hanya kapal-kapal kecil saja, sedangkan kapal-kapal yang bertaraf internasional itu kan besar-besar, jadi dia kalau berlabuh itu butuh pelabuhan yang kedalamannya cukup dalam. Nah, itulah alasan kenapa banyak kapal-kapal kayak males berlabuh di Indonesia, karena pelabuhannya masih pelabuhan dangkal, sedangkan mereka kapal besar-besar, jadi butuh pelabuhan laut dalam. Kemudian di bidang logistik dan industri perkapalan pun ditingkatkan, sehingga hal ini bisa mengurangi inefisien ekonomi. Inefisien itu berarti tidak efisien secara ekonomi, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau lebih murah, maka produk kita pun bisa dijual dengan harga yang lebih murah juga, sehingga kita bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Nah, hal ini tentunya bisa memberikan jaminan kesatuan ekonomi, sehingga harga suatu barang di wilayah satu dan wilayah lain itu hampir sama. Lalu yang berikutnya adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia itu sudah menyiapkan 5 pelabuhan besar yang menjadi pelabuhan utamanya, seperti Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara,
Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan lainnya di Surabaya, Makassar maupun Kalimantan. Lalu disiapkan juga kerangka regulasi. Kerangka regulasi itu aturan-aturan yang sesuai dengan semua pihak sehingga terjadi harmonisasi. Maksudnya itu adalah kesamaan aturan negara-negara di ASEAN. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan untuk menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga dapat dilakukan yang namanya pemberdayaan nelayan. Nelayan sebagai pelaku utama perikanan di negara kita itu harus keluar dari kemiskinan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam penangkapan ikan, dan pendapatan para nelayan pun akan naik. Nah, itu adalah tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai penguatan ekonomi maritim di negara kita, baik itu potensi, kemudian situasi dan kondisinya, serta hal-hal apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Berikutnya kita akan bahas mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Oke, berikutnya adalah penguatan agrikultur di Indonesia. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar kata agrikultur? Sudahkah kamu paham apa itu agrikultur? Nah, mari kita bahas apa itu agrikultur. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan baik itu bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan agrikultur itu segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hayati. Biasanya jika kita mendengar agrikultur, itu yang ada di mindset kita adalah mengenai budidaya tanaman kan, yang berkaitan dengan bercocok tanam. Nah, ternyata agrikultur tidak hanya itu saja, tidak hanya berkaitan dengan bercocok tanam. Agrikultur juga bisa berarti mengenai pembesaran hewan ternak atau kayak peternakan hewan-hewan besar, itu dikatakan agrikultur juga. Tapi selain itu juga pemanfaatan mikroorganisme atau bioenzim yang berkaitan dengan pengolahan produk lanjutan dari hasil cocok tanam maupun hewan ternak ini dikatakan agrikultur juga. Contohnya misalnya seperti kedelai, itu kan hasil dari bercocok tanam kan, kemudian ditambahin mikroorganisme jadi hasilnya tempe. Nah, itu dikatakan proses pembuatan tempe itu juga dikatakan juga sebagai kegiatan agrikultur. Nah, itu jadi agrikultur tidak hanya sebatas bercocok tanam atau peternakan, tapi juga segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut yang memanfaatkan mikroorganisme atau bioenzim dikatakan agrikultur juga. Seperti yang kamu tahu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang berada di wilayah tropis sehingga sangat cocok sekali dan memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Dan salah satu produk pertanian Indonesia itu menjadi produk andalan, baik itu buah-buahan, sayuran maupun yang lain-lain. Jadi Indonesia itu memiliki potensi yang besar sekali di bidang agrikultur. Apa saja potensinya? Yang pertama adalah Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Ini merupakan salah satu akibat dari yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Indonesia berada di wilayah tropis. Yang kedua, Indonesia itu memiliki tanaman-tanaman unggulan seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Ini merupakan tanaman khusus buat wilayah yang kondisi iklimnya tropis. Lalu seperti yang kita tahu, sektor pertanian ini masih menyerap sebagian besar dari tenaga kerja di Indonesia. Jadi sekitar 35,9% tenaga Indonesia itu kerjanya masih di sektor agrikultur atau pertanian, dan menyumbang sekitar 14,7% pendapatan nasional Indonesia itu dari agrikultur. Itu adalah potensi-potensi yang dimiliki Indonesia di bidang agrikultur. Berikutnya adalah peran agrikultur di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tanahnya subur, dan tadi seperti dikatakan sebagian besar masyarakat Indonesia mata pencariannya masih di bidang pertanian.
Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer di negara kita sehingga memiliki peran yang sangat penting. Apa saja perannya? Yang pertama adalah agrikultur itu masih menjadi potensi SDA yang besar dan beragam. Seperti sudah dijelaskan, selain banyak, jenisnya pun beragam. Kemudian masih menjadi pangsa pendapatan nasional cukup besar, tadi sekitar 14,7% itu masih di bidang agrikultur. Lalu besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, jadi ekspor nasional Indonesia itu masih merupakan bentuk agrikultur. Lalu besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor ini, tadi sekitar 30% lebih penduduk Indonesia kerjanya masih di bidang agrikultur. Kemudian agrikultur ini juga fungsinya sebagai penyedia pangan masyarakat. Itulah kenapa harus dikembangkan, karena merupakan sumber pangan masyarakat. Lalu menjadi basis pertumbuhan di pedesaan, maksudnya wilayah pedesaan itu sebagian besar tingkat pertumbuhannya itu masih di bidang agrikultur. Itu adalah peran-peran agrikultur yang ada di negara kita. Potensinya sungguh besar sekali, namun kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih kategorinya tergolong miskin. Lalu hambatan apa saja yang ada ketika kita mengembangkan agrikultur di Indonesia? Ini adalah hambatannya. Yang pertama, skala usaha pertanian Indonesia itu pada umumnya relatif kecil. Jadi mereka itu usaha pertaniannya masih sifatnya kekeluargaan atau perorangan. Jadi skalanya kecil sehingga keuntungan pun kecil. Yang kedua, modalnya masih terbatas. Karena modalnya terbatas, maka dia tidak bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari hasil agrikulturnya. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Tadi berkaitan dengan modal sendiri, sehingga dalam agrikultur Indonesia itu masih menggunakan alat-alat atau teknologi yang masih sederhana sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Jadi sistem irigasinya masih kurang bagus sehingga banyak petani Indonesia itu yang bisa melakukan kegiatan hanya di musim hujan saja. Jadi nanti ketika musim panas itu mereka berhenti dulu untuk melakukan kegiatan. Jadi masih terpengaruhi oleh musim, belum bisa melakukannya sepanjang tahun. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Jadi agrikultur Indonesia itu masih belum bentuknya kayak perusahaan besar atau yang masih memiliki organisasi yang bagus. Sistemnya masih menggunakan tenaga kerjanya itu masih bentuk keluarga. Jadi kayak misalnya ada pertanian yang kerja itu anaknya, saudaranya, atau yang lainnya, bukan karyawannya. Lalu akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Tadi karena modal terbatas berarti kan butuh asupan modal atau pinjaman modal. Tapi yang jadi masalah adalah akses untuk pemberian kredit, teknologi, dan nanti memasarkannya kemana itu rendah. Itu tentang akses. Berikutnya adalah pasar hasil pertanian sebagian besar itu dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Jadi pasar hasil pertaniannya itu dikuasai hanya oleh organisasi atau orang-orang tersebut, sedangkan petani itu sendiri sulit untuk akses ke pasar untuk menjual hasilnya. Lalu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sudah banyak sekarang yang terjadi. Yang awalnya lahan pertanian sekarang berubah fungsi menjadi lahan non pertanian sehingga makin berkurangnya pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang berikutnya adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Seperti yang kita tahu, hasilnya ini kan berkaitan dengan benih, sedangkan benih yang didapatkan petani itu kurang bermutu sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Itu adalah hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Usahanya yang relatif masih kecil, kemudian lokasinya yang relatif sempit dalam melakukan agrikultur. Inilah kenapa petani Indonesia itu masih mendapatkan hasil yang kecil sehingga kesejahteraannya rendah dan sebagian besar petani pun kategorinya berada di garis kemiskinan.
Lalu apa saja strategi yang bisa kita lakukan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia? Yang pertama adalah eco farming. Eco farming itu peningkatan sistem budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Jadi ini bagaimana caranya? Ini kan ekologi farming itu eh, pertanian kan. Nah, jadi bagaimana caranya pertanian itu berbasis lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan. Yang berikutnya adalah distribusi pupuk secara merata. Ini pun suatu hal yang penting di dalam kegiatan agrikultur itu adalah pupuk. Harga pupuk yang kadang cukup mahal dan distribusinya yang tidak merata, jadi ada sebagian yang tidak mendapatkan pupuk. Nah, ini akan menjadi hambatan dalam pengembangan agrikultur. Dengan distribusi yang merata, disediakan pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani masing daerah, itu merupakan strategi pengembangan agrikultur. Yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Jadi pemerintah mengusahakan keterjaminan kesediaan air dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, salah satu hambatannya itu adalah banyak petani yang masih tergantung dengan musim. Jika irigasi ini bisa baik, maka petani itu tidak perlu tergantung terhadap musim, sehingga bisa melakukan kegiatan agrikultur ini sepanjang tahun. Itulah kenapa dilakukan perbaikan irigasi. Yang keempat, pembukaan lahan baru. Jadi semakin luasnya pengembangan agrikultur sehingga membuka lahan baru dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Lalu yang kelima, mutu SDM yang mampu memberikan konsultasi. Ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk mempertahankan usahanya. Jadi dibuatlah misalnya semacam ahli-ahli di bidang pertanian. Jadi pertaniannya itu tidak hanya menggunakan teknologi yang sederhana, tapi juga menggunakan teknologi yang maju, terus teknik-teknik pertanian yang terkini, sehingga para petani ini mendapatkan dukungan dalam mengelola pertaniannya masing-masing. Yang keenam adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, misalnya seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Ini fungsinya untuk apa? Petani-petani ini pasti memerlukan akses untuk nanti menjual hasil panennya ataupun untuk mendapatkan seperti pupuk atau teknologi di bidang pertanian, sehingga pemerintah pun tidak hanya menyiapkan itu, tapi juga harus menyiapkan sarana-prasarana pendukung sehingga memudahkan petani dalam memasarkan produknya. Itu adalah strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Untuk berikutnya, mari kita lihat tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti silakan cek di Google Classroom masing-masing ya. Nah, yang pertama ini ada tabel kegiatan ekonomi maritim. Ini ada di buku paket kamu halaman 169. Jadi tadi kan Ibu sudah jelasin bedanya ekonomi maritim sama ekonomi kelautan. Nah, ini seperti nomor 1 contohnya, nelayan mencari ikan di laut, ini termasuk kategori ekonomi kelautan. Kenapa ini dikatakan ekonomi kelautan? Kamu jelasin alasannya. Kamu kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 ya. Lalu tabel berikutnya ini adalah mengenai masih ekonomi maritim. Kamu jelaskan potensi di bidang pelayaran apa, di bidang perikanan apa, pariwisata bahari apa. Lalu kamu jelaskan juga kondisi ekonominya pada saat ini tuh pelayaran bagaimana, perikanan gimana, pariwisata bahari gimana. Tabel 3 ini berkaitan dengan agrikultur di Indonesia. Ini kamu sebutkan potensi Indonesia di bidang agrikultur ada apa aja, sedangkan hambatannya ada apa aja. Lalu tabel terakhir, tabel keempat, kamu jelaskan strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia tuh apa yang dilakukan pemerintah. Lalu kalau di bidang ekonomi agrikultur apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, ini semua tadi sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Jika kamu mendengarkan baik-baik, kamu pasti bisa menjawabnya. Itu adalah tugasnya, kerjakan sesuai dengan waktu dan ditulis di buku tulis kamu dalam bentuk PDF, kirim ke Ibu ya. Jangan lupa ditulis identitas kamu di bagian atas
lembar kerja kamu. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini mengenai materi pengembangan maritim Indonesia dan agrikultur Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan disiplin. Kita ketemu lagi minggu depan, sudah materi terakhir minggu depan, sehingga siapkan dirimu untuk mengikuti PH dan PTS ya. Oke, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.